Assalamualaikum sahabat muslim. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan secara lengkap tentang seorang nabi utusan Allah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Selain itu, ia juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang tidak dimiliki nabi-nabi lainnya. Mukjizat Nabi Sulaiman salah satunya adalah mengerti bahasa hewan dan dapat berbicara dengan mereka. Bahkan, ia juga dapat berbicara dengan permadaninya. Bukan itu saja, ia juga diberi mukjizat mampu mengendalikan angin, sesuai yang disebutkan dalam surah Saba ayat 12, yang artinya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi, sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore, sama dengan perjalanan sebulan pula. Lebih dari itu, ia dikaruniai pula dengan harta kekayaan yang melimpah, memiliki cincin yang digunakan untuk memerintah dan mengendalikan bangsa jin, serta diberi kemampuan mendengar suara yang sangat lirih dan berasal dari jarak jauh. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, silahkan subscribe terlebih dahulu pada channel ini, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video kisah-kisah Islami lainnya. Utusan Allah yang dianugerahi kekayaan dan kekuasaan ini merupakan penguasa bagi kaum Bani Israel. Ia diutus untuk memperbaiki akhlak Bani Israel, dan berdakwah berdasarkan kitab Taurat. Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi ke-17, yaitu Daud alaihi salam. Keterangan tentang hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah Sa'ad ayat 30, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi, dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Perlu kita ketahui, bahwa Nabi Daud sendiri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pasalnya berdasarkan Alkitab, ia merupakan keturunan ke-11 dalam silsilah keluarga Nabi Yakub, yakni dari putranya yang bernama Yehuda. Kisah kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam sejak remaja. Lantaran Nabi Daud ialah seorang raja di Israel, otomatis Sulaiman menjadi putra mahkota yang kelak menggantikan ayahnya setelah sang ayah wafat. Oleh sebab itu sejak muda, Nabi Daud sudah mengajarkan berbagai hal menyangkut bagaimana cara menjadi raja yang bijaksana. Untungnya, sang putra adalah sosok yang sudah dikaruniai kecerdasan semenjak kecil. Sewaktu remaja, ia bahkan telah mampu bertindak sebagai hakim di antara dua orang yang berselisih sehingga mereka berdamai tanpa saling menyalahkan lagi. Diriwayatkan di dalam Al-Quran bahwa suatu ketika, ada dua orang, sebut saja si A dan si B yang berselisih gara-gara kambing. Kambing milik si B masuk ke kebun anggur kepunyaan si A, mengacak-acak dan memakan anggur yang ada, padahal semestinya sudah waktunya panen. Keduanya melapor kepada Nabi Daud, dan kemudian Nabi Daud memutuskan agar si B memberikan kambing-kambingnya kepada si A sebagai ganti rugi. Namun, keputusan tersebut dianggap kurang adil oleh Sulaiman, dan ia pun memberikan pendapatnya. Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu kurang tepat. Menurutku karena kambing milik si B memakan tanaman di kebun si A, maka si B wajib memugar kembali kebun itu seperti sedia kala. Selama si B mengerjakannya, maka si A wajib menjaga kambing-kambing milik si B, merawat, dan mengambil manfaat seperlunya, terang Sulaiman. Saran itu pun kemudian disetujui oleh Nabi Daud. Lalu ia bertanya kepada kedua belah pihak, apakah kalian sepakat dengan saran yang telah diberikan oleh Sulaiman? Lalu mereka berdua menjawab, ya, itu adalah keputusan yang paling adil menurut kami. Nabi Daud kemudian bangga terhadap anaknya yang begitu bijak sekalipun dia masih menginjak usia remaja. Ia pun berpikir bahwa Sulaimanlah yang akan menjadi penerusnya menjadi raja. Kisah Sulaiman hendak membelah bayi. Berbeda dengan kisah lengkap yang diriwayatkan dalam Al-Quran, di Alkitab disebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang pernah hampir membelah bayi menjadi dua. Hal ini lantaran ada dua orang wanita mengadu padanya mengenai perselisihan mereka. Kedua wanita tersebut sama-sama mempunyai putra, tetapi salah satunya meninggal. Masing-masing mengklaim bahwa bayi yang hidup adalah miliknya, lantas mereka pun memperebutkan anak laki-laki yang belum tahu apa-apa itu.
Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan supaya bayi laki-laki itu dibelah menjadi dua, sehingga masing-masing wanita yang berselisih mendapat setengah bagian. Mendengar keputusan aneh tersebut, wanita yang pertama merelakan bayi yang diperebutkan kepada wanita kedua. Sesaat setelahnya, Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu adalah milik wanita yang pertama. Menurutnya, wanita yang pertama itulah ibu sebenarnya, mengingat ia tidak rela anaknya dibunuh dan mengikhlaskan bayinya kepada wanita lain asalkan bayinya tetap hidup. Sulaiman menjadi penguasa dari seluruh alam. Sepeninggal Nabi Daud, Sulaiman langsung naik tahta. Akan tetapi, wilayah kekuasaannya tidak sebatas terhadap Bani Israel saja, melainkan ia dianugerahi kerajaan yang amat besar yang pernah ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, ia bukan sekadar raja bagi manusia, tetapi juga penguasa segala makhluk. Nabi Sulaiman bahkan menjadi penguasa binatang dan makhluk gaib, termasuk jin dan setan. Hal ini tercantum dalam firman Allah di Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu." Quran Surah Al-Anbiya ayat 82. Tidak dapat dipungkiri bahwa menurut kisahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa hewan dan dapat berbicara dengan mereka. Di dalam salah satu cerita hidupnya, seringkali disebutkan mengenai Nabi Sulaiman yang berdialog dengan burung hudhud. Al-Kisah, suatu hari Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, baik dari kalangan manusia, bangsa jin, hingga para binatang. Akan tetapi, ia tidak melihat burung hudhud ada di dalam barisan. Ia pun mempertanyakan keberadaan burung tersebut. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan aku hukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas," katanya sesuai dengan yang tercantum dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 21. Tak lama setelah itu, hudhud datang menghadap. Rupanya, ia baru saja bepergian hingga ke negeri Sabah, tempat di mana seorang ratu bernama Balqis memerintah. "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan," terang hudhud. Ia mengatakan kepada Sulaiman kalau di negeri Sabah, Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan hudhud kembali untuk menyerahkan kabar kepada Ratu Balqis bahwa raja dari seluruh alam memintanya menghadap. Dikisahkan, hudhud kemudian terbang kembali menemui Ratu Balqis dengan membawa pesan dari Sulaiman yang memintanya untuk menyerahkan diri. Balqis pun berunding dengan para pejabat kerajaan, kemudian mengirim utusan untuk menyerahkan hadiah kepada Raja Sulaiman sebagai ganti penyerahan dirinya. Sang Nabi secara terang-terangan langsung menolak. Pihaknya lantas meminta utusan tersebut kembali dan mengancam bakal mengirimkan pasukan yang lebih kuat lagi untuk menundukkan sang ratu. Karena ketakutan, utusan Ratu Balqis dari negeri Sabah itu pun kembali pulang. Tak berapa lama, Sulaiman mengeluarkan perintah agar ada rakyatnya dari kalangan apapun, baik jin ataupun setan yang bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis ke depan istananya. Konon, jin bernama Ifrit mengajukan diri dan menuruti perintah tuannya dengan mendatangkan singgasana Balqis dalam sekejap mata. Sesudah itu, sang Nabi memerintahkan agar singgasana miliknya diubah demi membuat Balqis terkesan. Benar saja, sewaktu Balqis tiba dan turun dari singgasananya, ia terperangah dan terpana menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Ketika Sulaiman mempersilakannya masuk, tanpa sadar Balqis menjinjing pakaiannya lantaran mengira dirinya sedang melintas di kolam yang amat bening airnya. Padahal, yang dilewatinya itu bukan kolam, melainkan lantai istana yang terbuat dari kaca. Terpukau pada lantai kaca dan menyadari seberapa berpengaruhnya Sulaiman, Ratu Balqis akhirnya bersedia menyerahkan diri. Ia pun menyatakan dirinya bertobat, tidak lagi menyembah matahari, tetapi berserah diri dan beribadah kepada Allah. Kisah lengkap pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis di atas sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Meski telah disebutkan secara jelas, tetapi menurut versi Alkitab terdapat sedikit perbedaan cerita di antara kedua penguasa tersebut. Bahwasanya,
Disebutkan Ratu Saba pergi ke istana Sulaiman bersama iring-iringan unta yang membawa rempah, emas, dan permata. Sesampainya di sana, sang ratu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada raja dan semuanya dijawab dengan baik. Ratu Balkis pun kagum dengan pengetahuan dan kebijaksanaan sang raja, hingga ia tunduk pada Nabi Sulaiman. Tunduknya Ratu Balkis membawa keuntungan, yakni membuat wilayah kerajaan Sulaiman semakin luas. Walau demikian, Balkis tetap diizinkan memimpin di negeri Saba. Pembangunan Baitul Maqdis. Al-Quran barangkali tidak meriwayatkan mengenai pembangunan Baitul Maqdis di Palestina. Namun, berdasarkan sumber Yahudi dan Kristen, Nabi Sulaiman adalah orang yang memerintahkan pembangunan Baitul Maqdis atau rumah suci tersebut. Bangunan yang juga disebut dengan nama Bait Suci atau Bait Salomo itu dibuat pada tahun keempat kekuasaan Sulaiman untuk digunakan sebagai pusat peribadatan Bani Israel. Di Alkitab dicantumkan bahwa bangunan itu memiliki panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta atau 27 kali 9 kali 13,5 meter. Sementara itu menurut hadis riwayat Bukhari, Baitul Maqdis sendiri didirikan kurang lebih 40 tahun setelah berdirinya Masjidil Haram. Berdasarkan hadis itu, para ulama meyakini bahwa Baitul Maqdis sudah dibangun sebelum Sulaiman berkuasa, dan ia hanya membangun ulang atau memperbaikinya. Wafatnya sang baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebut tentang kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam secara lengkap. Bahwasanya, tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya sang Nabi berpulang lantaran saat ada yang menyadari dirinya wafat, ia sedang mengawasi bangsa jin yang sedang bekerja. Ketika sampai ajalnya Nabi Sulaiman alaihi salam tiadalah yang menunjukkan atas kematiannya, selain daripada binatang aneh-aneh yang makan tongkatnya. Tatkala ia tertelungkup roboh, barulah terang bagi jin itu, bahwa kalau mereka mengetahui barang yang gaib, niscaya tidaklah mereka tinggal dalam siksa kehinaan yang selama ini. Surah Saba ayat 14. Di situ dijelaskan, para jin yang bekerja atas perintah Sulaiman dan sedang diawasi olehnya, tidak mengetahui kalau raja mereka telah wafat. Terkait hal ini, terdapat sejumlah pendapat dari para ulama muslim mengenai usia wafatnya sang nabi. Menurut ulama, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia pada usia di atas 50 tahun di ruang ibadah, sementara jin-jin yang bekerja untuknya sudah biasa keluar masuk di ruangan tersebut. Mengetahui sang raja wafat, konon para jin langsung kabur dan melalaikan tugas mereka, wallahu alam. Demikian kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu luar biasa. Sekian dan sampai jumpa pada video kisah-kisah Islami selanjutnya.